Masya Allah, saya beruntung sekali ditakdirkan bisa melihat beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, indahnya masjid ini, semangatnya jamaah, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah ini bisa mendatangkan rumah di sorga nanti. Bapak Ibu yang baik, kalau saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau baik menyikapinya jadi baik, kalau salah menyikapinya jadi buruk. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Begitu Pak Rektor di sini. Jangan takut oleh persoalan hidup, karena persoalan hidup tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan hidup. Maka judul kita kali ini disesuaikan dengan wajah ya, karena wajahnya wajah banyak masalah. Maka bagaimana kalau judulnya kiat menghadapi persoalan hidup? Setuju? Nah, percaya, saya yakin saudara setuju ya. Satu, dalam hidup ini yang pertama kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa? Karena hidup ini tidak mungkin selalu akan cocok. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih banyak yang tidak cocoknya. Bagi kita sama saja, yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan bagi kita sama saja, karena yang paling penting kita bisa menyikapinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Baru aja dibilangin. Ada seorang pemuda doa minta jodoh, lalu keluar dari rumah, langsung ada yang melirik, mendekati tanpa ragu-ragu, langsung menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Digigit, lalu dibawa ke klinik. Akhirnya waktu berjalan, tahu rahasia Allah. Ternyata jodohnya perawat lulusan. Ada perawatan di sini nggak Pak? Lulusan di sini ada. Lulusan Baitur Rahmah. Jadi digigit anjing bagian dari terkabulnya doa, karena dia jadi ketemu dengan calonnya bagi dia. Tapi saudara tidak usah yang nyari jodoh kemudian ngarep-ngarep digigit anjing, karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Juga bapak yang digigit anjing jangan langsung syukuran ya, karena belum tentu jodoh, mungkin rabies ya. Artinya tugas kita itu sederhana, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, selebihnya pasrahkan ke Allah. Dah, cukup. Apa aja yang Allah mau takdirkan, suka-suka Allah saja, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan suka ngatur Allah.
aturlah diri supaya disukai Allah. Apapun yang Allah takdirkan, Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan banyak kecewa dalam hidup ini, ya. Jangan-jangan awalnya kecewa, lama-lama bersyukur. Contohnya yang ceramah ini, saya kan tidak nyangka Pak, takdir bekal dianggap orang sebagai ya penceramah begini. Ayah saya seorang prajurit, cita-cita dari kecil ingin masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi ya begitu. Teman-teman saya sudah pensiun semua. Ini alhamdulillah baret putih begini nggak ada pensiunnya. Semua ada hikmahnya. Jelas? Jelas tidak nih? Nggak usah ribet ya. Kalau ada yang tidak cocok, tenang saja. Udah melamar, menjelang menikah dibatalkan, ya udah nggak apa-apa. Daripada udah nikah dibatalkan, mending sebelumnya ya. Namanya juga, kenapa saya udah melamar, undangan udah disebar, kok ternyata batal. Ya terkabul doa ibu, saya nggak ngedoain batal. Apa doanya? Saya minta menantu yang soleh. Nah siapa tahu yang melamar itu belum termasuk kriteria soleh yang cocok. Udahlah, jangan rewel ya. Pokoknya fokus, luruskan niat, all out, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh dengan apa yang manfaat. Doa, ikhtiar dan doa seperti mata uang, harus nempel dua-duanya sempurna. Jangan cuma ikhtiar nggak pakai doa, nggak boleh. Jangan doa aja nggak mau ikhtiar, nggak cocok. Harus dua-duanya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan malas. Apapun nanti yang Allah berikan, Allah yang paling tahu buat kita. Nggak usah rewel. Enak? Enak tidak. Jangan maksa ke Allah masalah dunia ini ya. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dua, kalau sudah terjadi, tadi sebelumnya, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Ulangi sekali lagi. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ikhlas, ketika beramal sedekah harus ikhlas, dompet hilang harus ridho. Beramal ikhlas, menerima takdir ridho. Nah, banyak orang yang menderita bukan karena takdir yang dijalanin. Orang menderita itu karena tidak nerima takdir yang ada. Tidak sedikit orang jadi tua jadi stres, nggak nerima jadi tua, padahal udah jadi. Nikmati jadi tua itu, nikmati kita jadi beruban, tubuh jadi makin tua. Nikmati karena ini adalah yang terbaik dari Allah. Dan nggak dinikmati juga tetap tua. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Bagaimana? Jawab. Benjol hadir. Genteng jatuh kena jidat, kemudian kita mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu, ha? Orang banyak stres karena tidak nerima takdir. Hidup ini ada episode-episodenya, hadirin. Tidak selalu terbayangkan oleh kita. Allah punya rencana buat kita. Nikmati aja. Hidup ini ada episode-episodenya.
Ada waktu kita bayi, waktu kita TK, SD, SMP, SMA, udah. Dan ke depan masih ada episode lain yang tidak terpikirkan oleh kita. Gak apa-apa, kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Siapa? Kita ke diri kita kurang sayang. Kok kurang sayang? Apa buktinya? Maksiat. Kalau kita senang berbuat maksiat, berarti kita menzolimi diri kita. Allah tahu kita banyak dosa, makanya Allah takdirkan penggugur dosa. Kadang dihina, difitnah, ketipu, sakit, banyak kejadian yang menurut kita tidak cocok, padahal di sanalah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya udahlah, kalau terjadi sesuatu sakit, terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Tubuh ini milikmu, Engkau yang menakdirkan. Saya terima ya Allah. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lainnya. Sambil berobat, sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Udah sampai di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter hari ini tidak praktek karena sedang sakit gigi. Bagaimana? Bagaimana? Ridho. Jauh. Kalau gini saya nggak akan pergi. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Alhamdulillah ya Allah. Tinggal cari dokter yang lain. Kenapa jadi ribet? Benar? Naik motor, ban meletus. Bagaimana? Ridho. Mau nggak ridho juga tetap meletus. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban meletus. Iya Bu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki, terjadi, terjadilah. Kok kenapa ya Pak ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, makanya meletus. Asik dong Pak kita bagi-bagi rezeki. Memang, tapi tukang tambalnya masih jauh Pak, masih 2 km. Berarti Allah menginginkan kita olahraga. Ayo bapak yang naik, ibu yang dorong ya. Sederhana. Hadirin, banyak orang stres nggak nerima takdir. Mau pensiun nggak terima, sakit nggak diterima, PHK nggak diterima. Udah hidup menjalanin aja, tenang saja ya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Jelas? Kalau kita ridho kepada takdir, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Hati jadi tenang. Urusan dibimbing oleh Allah jadi solusi. Kita akan dibimbing dan kita dapat pahala. Kalau kita tidak ridho ke takdir, batin jadi nyesek, perih, sesek, menderita. Kemudian jadi berat menghadapi hidup ini dan jadi dosa. Waman sakito falahus suqtu. Barang siapa yang marah kepada takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Udah terima, nasi jadi bubur terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Jelas? Jadi tua terima, sambil buatlah masa tua kita masa yang menyenangkan, banyak belajar agama, banyak tobat, olahraga yang baik, jaga kesehatan. Udah nggak ada masalah jadi tua, ya kan? Halo? Terima aja Pak, bunyi kayak gitu, tinggal dimatiin. 3. Satu apa? Tuh kan udah lupa.
Satu apa? Siap. Dua, kalau sudah terjadi, ridho. Ridho itu bukan pasif ya. Ridho itu start untuk move on. Orang tidak ridho tidak akan move on, melainkan on. Kalau kita ridho, ya terserah Allah mau diapain saja diri kita, ya kan? Kita ini ciptaan siapa? Kita milik siapa? Kita dalam genggaman, tidak ada yang lebih cinta ke kita selain Allah. Beneran hadirin. Kalau Allah sebel ke kita, model-model kita gini tinggal sambal petir beres, peledak gosong selesai, ya kan? Apa yang kita hidupnya banyak dosa, bergelimang maksiat, sholat tidak pernah khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Ngerti juga tidak, sholat mau apa, betul? Coba nanti duhur lihat, kita Fatihah gak ngerti, ayat kursi gak ngerti, hafal Rabbik firli warhamni wajburni gak ngerti, itu padahal doa. Allah tahu kita sholatnya kayak apa, tapi tetap aja ditutupi oleh Allah aib kita, betul? Tetap aja dihormati, padahal Allah tahu kita ini gak ngerti apa-apa. Mikir semua, kok tahu sih, kelihatan dari wajahnya ya, ngangguk-ngangguk. Tiga, jangan mempersulit diri. Ulangi yang kompak. Tiga apa? Yang mantap. Mau ngapain juga mempersulit diri ya? Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, buatlah suasana menyenangkan, jangan dibikin menakutkan. Jangan banyak ngarang dalam hidup ini. Adanya orang suka didramatisir, dipertegang, dipersulit, dipergawat. Mau apa? Hah? Mau apa kita nyiksa diri? Gimana ya tahun 2024? Gimana apa 2024? Ya kan ada pemilihan presiden. Ngomongnya biasa aja, pemilihan presiden. Ya udah tenang aja. Kenapa sih pakai stres? Tenang gimana? Ya tenang aja, kan bukan saudara capresnya, benar? Kok ngapain gelisah? Capres bukan. Yang kedua, saudara kan belum tentu hidup tahun depan, ya kan? Udah tegang, mati lagi. Yang ketiga, Tuhan kita kan Allah, bukan presiden. Dari dulu juga udah ganti-ganti presiden, tetap saudara wajahnya makin tua, ya kan? Siapa kita? Jawab, Allah. Siapa yang menjamin karunia? Allah. Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngampunin dosa? Siapa yang melapangkan urusan? Siapa yang bisa ngasih sakinah? Siapa yang punya sorga? Kenapa kita harus habis-habisan mikirin capres? Benar? Tinggal kita pilih aja mana kira-kira yang paling kuat imannya, yang paling berkemampuan, istiqoroh, bismillah, cos, selesai. Selebihnya doakan yang terbaik. Ya Allah, mana yang terbaik menurutmu? Bisa cocok, bisa tidak cocok, gak apa-apa. Kalau yang kepilih nanti bukan yang kita, nanti yang jadi bukan yang kita pilih, ya nggak apa-apa, terserah Allah, tinggal doakan aja kebaikan, betul? Mau ngapain juga kotor hati, mau ngapain berantem, hah? Sudah tidak ada lagi sekarang kecebong dan kampret, karena sudah bersatu, namanya kecepret, selesai. Betul Pak? Rugi persaudaraan rusak gara-gara presiden capres.
itu kemana kita menderita, mau ngapain? Halo? Ya ini serius hadirin, saya tidak ngajak hal sesuatu yang buruk, ayo pilih, tapi niatkan jadi amal soleh saja, bukan untuk bertengkar, berantem, mau ngapain juga, ya kan? Wah, itu calon anggota dewan dibela habis-habisan sampai jatuh dari truk, itu dapat kursi dewan, dia dapat kursi roda, ya enggak? Biasa aja lah, boleh saudara aktif dalam politik, tapi jangan sampai didramatisir semuanya, ya. Setuju? Tetangga saya menghina saya, ya udah nggak apa-apa, Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh bener. Apa sih yang aneh dihina orang? Apa sih yang aneh? Nabi dihina, sahabat dihina, orang-orang soleh dihina, para ulama ada yang menghina, masa kita yang hina betulan nggak ada yang menghina juga? Gak apa-apa, dihina orang nggak ada bahayanya. Yang bahaya tuh kalau kita punya kelakuan hina, kita suka menghina orang, itu yang bahaya. Dihina orang gak ada apa-apanya. Yang bahaya tuh dipuji orang. Kalau dipuji orang, kita suka jadi ujub, merasa kita yang hebat, kita yang sukses. Mana kita hebat apanya? Kita ini dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Jadilah orang menghormati kita. Kita dihormati karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Yang kedua, Allah menutupi kejelekan itu. Saudara tahu kenapa AA diundang ke sini? Tahu nggak? Karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Casing orang ini katanya kiai, casing orang ini katanya dai, itu casing loh. Dan yang kedua, kenapa saya didengar? Karena Allah menutupi dosa, aib, maksiat, kejelekan orang ini. Kalau dibuka, bubar. Makanya nggak usah menikmati penghormatan orang, ya. Kalau orang menghina, ya dengerin aja kalau mau. Cetek, penghinaan orang ke kita tuh cetek, gak ada apa-apanya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong, itu bukan menghina, itu fakta, ya. Tapi saya tersinggung, diri disebut banyak omong, bersyukur dong. Berarti yang ngomong itu nggak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, ya kan? Banyak orang tidak tahu siapa diri kita, benar? Saya kan udah nyobain juga, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Demi Allah nih Pak, saya bersumpah ini Allah sedang mendengarkan. Dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kita bisa jadi ujung kalau dipuji itu, merasa ini punya saya, ini jerih payah saya, ini kehebatan saya, udah menuhankan dirinya. Allahnya mana? Padahal kita nggak punya apa-apa kecuali yang Allah berikan aja. Mikir terus kan, jangan kelihatan tertekan, saudara. Terus udah jangan ribet ya. Kalau ada orang yang menghina kita, ya udah nggak apa-apa, maafin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman, berkata baik aja, nggak bahaya kok. Yang bahaya tuh kita yang berbuat jelek. Dompet saya hilang. Gimana kalau dompet hilang? Sabar atau syukur? Dengar dulu pertanyaannya, main ridho aja. Kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Mana yang lebih banyak kalau dompet hilang?
Sabarnya atau syukurnya? Syukurnya. Alhamdulillah, yang hilang cuma dompetnya aja, nggak dengan celananya. Nggak adil dong hadirin. Lihat yang nggak hilangnya, kayak sakit gigi. Sakit gigi sabar atau syukur? Kok yang gini-gini aja bingung? Ya sabar ya syukur. Banyak mana sabarnya atau syukurnya kalau sakit gigi? Paling cuma satu yang sakit. Yang enggak sakit syukurin dong, ha? Lidah sehat, hidung sehat, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki sehat semua. Cuman gigi satu. Alhamdulillah ya Allah, untung cuma satu. Begitu. Satu juga mantep loh hadirin. Gitu, hidup mah rileks saja, jangan ribet ya. Setuju tidak nih? Mau ribet mau ngapain? Belum tentu panjang umur. Nanti gimana ya? Nanti apa? Nanti itu belum tentu ada bagi kita. Benar? Boleh kita menganalisa, boleh kita melakukan studi banding, perencanaan, manajemen resiko, boleh, tapi nggak usah pakai stres. Karena masa depan itu dalam genggaman Allah. Yang penting kalau ingat masa depan, saat ini dimaksimalkan, karena belum tentu hidup nanti malam. Betul? Ini baru dapat WA ini, sedih sekali. Ini umurnya 1 tahun di bawah umur beliau, 61. Sepeda semangat kemana-mana, suami istri ini hobi sepeda, Masya Allah, sehat. Ngantar ibunya ke Bandung, ibunya sudah sepuh. Lalu, Bu, saya sepedahan dulu. Sepedahan sampai di Nagreg, tiba-tiba ada telepon dari polisi ke istrinya. Ini suami ibu berbaring di pinggir jalan, di samping sepedanya, wafat tuh. Enggak ketahuan, meninggal. Itu nggak kebayang. Saya juga pergi ke sini, apa yakin nanti sore bisa kembali ke Jakarta, Bandung? Enggak. Hidup saya adalah saat ini, nanti belum tentu ada. Mau ngapain kita stres dengan besok lusa yang belum tentu ada? Mendingan saat ini aja kita bikin sebaik-baik waktu. Betul? Benar tidak? Bu, Ibu, nggak usah ribet hidup ini ya. Ibu mau bahagia enggak? Mau bahagia enggak? Udah nggak usah terlalu cintalah sama suami ibu. Iya serius. Mau ngapain juga terlalu cinta ke orang? Ada nggak yang udah meninggal suaminya? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma yang udah lama gitu suaminya meninggal 15 tahun, ada nggak? Acungkan tangan. Saya cuma tanya aja. Kemarin di sana 16 tahun suami saya meninggal. Ibu, saya tanya, ibu masih hidup? Masih. Masih makan? Masih. Berteduh? Masih. Masih ada rezeki? Masih. Berarti bukan suami ibu yang menjamin ibu ya. Udah, rumah tangga itu disyukuri saja, jangan dibikin ribet. Setuju? Jangan dibikin ribet. Lagi begini ada yang buang angin tuh, ya sudah selesai. Mau ngapain dipermasalahkan? Shh, Bu, jangan kentut. Gimana jangan? Sudah. Gimana sih rewel amat? Ya nyebelin banget, kentut di sebelah saya. Kan udah selesai masalahnya. Ya bau doa, berarti udah kesedot, ya kan udah selesai. Mau digimanain, mau dipulangin kan gak bisa. Udah rezeki ibu. Berarti alhamdulillah telinga bisa mendengar yang lembut, hidung gak kena covid. Benar tidak? Selesai. Tinggal sing sehat ya Bu ya. Lain kali jangan di mana aja, udah selesai. Mau apa sih ribet-ribet apa? Benar? Apa yang ribet sih? Mau makan terlalu asin, ya udah sedekah ke kucing beres.
beli duren ternyata durennya busuk, ya nggak apa-apa, berarti kita meringankan beban tukang duren, dia jadi tidak terlalu rugi, betul tidak? Berarti duren busuk nggak akan dibeli oleh saudara kita yang lain, kita nggak makan duren nggak ada masalah, betul tidak? Kenapa harus marah-marah? Kenapa kita harus rusak hari kita dengan sesuatu yang udah selesai? Kalau udah beres udah selesai. Tapi istri saya dulu waktu masih SMA banyak pacarnya. Lah sekarang udah aki-aki mau ngapain ngebahas SMA? Udah beres, itu udah selesai, tinggal udah nggak usah diungkit-ungkit. Mau ngapain kita merusak hidup kita? Betul? Mau tidur mikirin utang nggak akan kebayar, mending zikir. Oh hadirin, banyak orang yang merusak hidupnya karena masa lalu diingat-ingat terus, dan merusak hidupnya karena masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Mau ngapain? Yang penting hari ini sepadat mungkin berbuat kebaikan. Senyum, sedekah, ada orang minta tolong ya, ada sapu terguling bereskan, ada sampah pungut, ada ibu-ibu bawa belanjaan berat bantuin, terus aja kebaikan yang ikhlas. Menyapa, sapa dengan bagus, kita nyapa dia nggak mau balas, nggak apa-apa ya kan, yang penting kita yang nyapa, betul tidak? Kita senyum, dia nggak senyum, nggak ada masalah kan, bibir kita yang ini bukan yang itu. Mau ngapain kita mikirin bibir orang? Bener nggak sih? Saya sakit hati, saya sudah senyum, dia nggak senyum, ya nggak ada masalah, itu kan bibir dia, ngapain maksa bibir orang? Saya sudah ngucapin salam, dia nggak ngebalas, mungkin nggak kedengaran, mungkin lagi fokus mikirin utangnya, kenapa jadi jengkel? Sederhanakan masalah itu hadirin. Mau bahagia nggak? Ya udah, kenapa segala dibikin ribet? Nih cerita ya, waktu haji ada ilmu, seorang bapak-bapak usia 70 tahun, awet muda, cerah, sehat, ditanya, Syekh apa rahasianya kok awet muda begini, seger? Rahasia saya cuman satu. Apa itu? Saya tidak mau berdebat. Ditanya oleh, masa hanya dengan tidak mau berdebat jadi sehat? Gak mungkin sih, hanya tidak berdebat jadi awet muda. Saya setuju dengan saudara, setuju. Beres hadirin. Ngerti enggak? Serius ngerti enggak nih? Mau ngapain segala didebatin ya kan? Mau ngapain buang-buang waktu segala didebatin? Kemarin Messi nggak jadi datang, kenapa sih Messi nggak datang? Mau ngapain ngobrolin Messi? Nggak ada. Suami istri nggak usah banyak berdebat. Pak, gara-gara papa nih kayak gini, papa tuh harusnya jadi suami tuh jadi tauladan di rumah ini, baik kepada istri. Saya setuju Bu, saya setuju. Beres. Mau ngapain berdebat ya? Ibu tuh capek tahu ngurus keluarga, udah hamil, udah ngurus anak-anak, ngeberesin. Hargai dong ibu. Sepakat Bu, saya setuju dengan pendapat. Insyaallah saya hargai. Beres. Mau ngapain ribut? Setuju? Setuju kan?